آله وصحبه أهل الصدق والوفا وبعد. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai para tokoh-tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, Bapak Ibu para orang tua saya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sedang berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Disebutkan di dalam Al-Quran, Inna iddatas syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah telah menetapkan 12 bulan saat penciptaan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu 4 yang mulia. Kalau Al-Quran posisinya mujmal, dalam artian bersifat umum, sehingga mesti harus dijelaskan oleh hadis. Ketika Quran bicara tentang wa aqimus salah, dirikanlah salat, Quran tidak menjelaskan bagaimana tata cara salat. Kita tahu tata cara salat adalah dari penjelasan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di antara kedudukan hadis adalah menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan kepada kalian, kepada engkau Al-Quran wahai Muhammad, agar engkau terangkan kepada mereka atas apa yang diturunkan kepada mereka. Lalu Nabi menjelaskan salasatun mutawaliyatun, 4 bulan mulia itu 3 yang bergandengan, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajab yang posisinya antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Kenapa mesti harus Zulqa'dah? Karena saat itu orang berangkat haji. Kenapa harus Zulhijjah, hari hanya? Kenapa mesti Muharram, orang pulang dari haji? Karena haji dulu orang-orang yang datang dari Syam, mereka perjalanan masirata syahrin, 1 bulan perjalanan menggunakan unta untuk sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah. Disebut dengan bulan haram karena diharamkan pertikaian, pertumpahan darah, perpecahan di kalangan umat, atau pertikaian antar agama, antar suku di bulan-bulan tersebut, agar umat Islam bisa menunaikan ibadah haji dengan tenang di bulan-bulan yang mulia, di bulan-bulan haram ini. Di bulan haram, terutama di bulan Muharram ini, amalan yang paling afdal itu tidak lain adalah puasa. Yang mana kemarin kita sudah melaksanakan puasa Asyura. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam syahrullah al-Muharram. Dalam hadis yang sahih, Nabi menegaskan sebaik-baik dan seafdal-afdal puasa adalah di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Sehingga kita tetap disunnahkan, tidak mesti harus di tanggal 10 Muharram. Di tanggal-tanggal lainnya pun kita tetap mendapatkan pahala sunnah puasa di bulan Muharram. Yang jadi masalah adalah ketika muncul di grup-grup WhatsApp yang menyebarkan hadis palsu bahwa kalau berpuasa di tanggal sekian pahalanya sekian. Kalau orang ingin mengatakan demikian, dia mesti mendatangkan dalil khusus. Kalau ada pahala khusus, datangkan dalil khusus dari ibadah yang khusus. Seperti kita melaksanakan salat subuh lalu dilanjutkan dengan kajian zikir, baru kita melaksanakan salat sunnah isyraq, ada pahala khusus. Man shalas subha fi jama'atin
siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, lalu mereka duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, lalu mereka salat 2 rakaat, kana ka ajri hajjatin wa umrah tammah, maka pahalanya sama seperti menunaikan ibadah haji dan umrah sempurna. Jadi kalau ingin menyebutkan pahala khusus, datangkan dalil khusus yang menyebutkan secara rinci pahalanya. Kalau hanya dikatakan fulan bin fulan lalu tidak ada sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa di bulan Muharram, kemarin kita melaksanakan puasa Ashura tanggal 10 Muharram. Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara'al yahud tasum. Nabi sampai di kota Madinah lalu melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 dari bulan Muharram, yaitu Ashura. Fasala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya kepada mereka, "Ma haza? Kenapa kalian lakukan ini?" Lalu mereka menjawab, orang Yahudi menjawab, "Hadza yaumun salihun." Ini hari yang baik. "Hadza yaumun najjallahu Musa min aduwwihim." Najjallahu Bani Israel min aduwwihim. Hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan pengikutnya Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Fasamahu Musa syukran lahu. Lalu Nabi Musa berpuasa pada tanggal 10 Muharram, tidak lain adalah atas kesyukuran keselamatan yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menegaskan, nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Wa nahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Kami berpuasa juga mengagungkan hari kelahiran Nabi, hari diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam. Ashura tanggal 10 Muharram. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk kita menyelisihi Yahudi, khaliful Yahud, selisihilah Yahudi. Dengan apa? Dengan melaksanakan puasa di tanggal 9-nya atau di tanggal 11-nya. Tanggal 9 disebut dengan Tasu'a. Kata Nabi, la'in baqitu fi qabilin la asumanna. Kalau tahun depan aku masih hidup, maka aku akan berpuasa di tanggal 9 Muharram. Tapi qadarullah, Allah menjemput baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dulu sehingga beliau tidak sempat melaksanakan puasa Tasu'a. 10 Muharram ini punya banyak peristiwa penting. Di antaranya diselamatkannya Nabi Nuh dari bahtera banjir adalah pada tanggal 10 Muharram, saat Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada umatnya 950 tahun. Tapi di antara umatnya ini tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, yang beriman hanya segelintir saja. Bahkan putranya sendiri tak sampai hidayah kepadanya, Kan'an. Nabi Nuh bermunajat di hadapan Allah, ya Allah, ya Rabb, kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Setiap kali aku berdakwah kepada mereka agar beriman kepada Engkau dan Engkau ampuni dosa mereka, mereka jadikan jari jemari mereka menutupi telinga mereka, mereka tak mau beriman kepada Engkau. Kemudian Allah perintahkan buat kapal. Setelah kapal itu jadi, Nabi Nuh memanggil semua yang beriman naik ke atas kapal. Karena Nuh sayang kepada anaknya, dari atas kapal dia panggil anaknya, putranya Kan'an, ya bunayyarkam ma'ana. Wahai putraku, naik ke atas kapal nak, sebentar lagi akan turun banjir. Tapi Kan'an lebih memilih bersama orang-orang kafir, tak mau ikut
petuah, nasihat dari ayahanda tercinta Nabi Nuh alaihissalam. Hikmahnya adalah hidayah ini sesuatu yang mahal yang diperuntukkan bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Paman Nabi Muhammad SAW, Abu Talib, yang merangkap sebagai seorang ayah, melindungi Nabi SAW, tak sampai hidayah kepadanya, tapi turun firman Allah juga yang membantah tentang Nabi Muhammad SAW gagal dalam berdakwah. Kalau orang membaca sejarah, dia tahu bahwa sejatinya Abu Talib mengakui kebenaran ajaran Islam dari syair yang dia sampaikan. Laqad alimtu anna dina Muhammadin khairu adyanil bariyah. Aku tahu agama Muhammad ni agama terbaik. Laulal malamah au hizaril masabbah. Kalau bukan karena caci maki, sumpah serapah dari pemuka-pemuka kafir Quraisy, lawajadtani samhan bidzalika ad-dini mubayyina. Engkau akan mendapatiku menerima agama ini secara nyata. Hidayah ini amat sangat mahal, diperuntukkan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Nabi Nuh diselamatkan juga oleh Allah pada tanggal 10 Muharram Ashura. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namruz, lalu Allah selamatkan dari kobaran api juga tanggal 10 Muharram. Allah berfirman, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Sehingga api itu sedikit pun tidak membakar jasad dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu pula terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Lalu Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi bersama istrinya Siti Hawa, disebabkan karena dia melanggar apa yang Allah larang. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan dekati pohon khuldi ini, engkau akan menjadi orang yang zalim. Lalu Allah kirimkan Nabi Adam alaihissalam ke bukit Himalaya, yang satu lagi ke Jeddah, Siti Hawa. Dijelaskan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir bahwa mereka sekian tahun, sekian lama tak berjumpa. Lalu mereka berjumpa di sebuah bukit batu yang sekarang dinamakan dengan Arafah. Arafah dalam bahasa Arab artinya mengenal. Arafah, mengenal. Karena mereka ini ketika berjumpa seolah-olah saling mengenal. Jumpa di sebuah bukit batu yang sekarang disebut dengan Jabal Rahmah. Jabal, bukit, Rahmah, cinta, bukit cinta, di mana di situ cinta lama bersemi kembali, CLBK. Doa di situ mustajab. Tapi ibu kalau seandainya berangkat umroh, bapak naik ke atas. Kalau seandainya alasannya beli batu cincin di atas, ikuti, dengarkan. Suruh bapak tuh baca doa yang keras. Nanti khawatir doanya salah. Berdoa, ya Allah, lunakkan hati istriku ya Allah, untuk menerima kehadiran yang kedua ya Allah. Tak sanggup ibu nanti, makanya suruh berdoa yang keras. Kalau perlu tak usah, bapak tak usah naik ke atas. Jabal Rahmah, bukit cinta. Lalu Nabi Adam alaihissalam bermunajat di hadapan Allah, berdoa, ada istighfar khusus yang beliau baca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni aku.
Aku telah menzalimi ya Allah diriku sendiri. Maka kalau tak Engkau yang mengampuni, aku akan menjadi orang yang rugi serugi-ruginya. Lalu Allah mengampuni dosa Nabi Adam setelah membaca istighfar tersebut. Istighfar ini mesti harus kita dawamkan, lazimkan. Sebab baginda Nabi SAW yang sudah dijamin oleh Allah ampunan, dijamin masuk ke dalam surga. Beliau itu kalau salat malam hatta tatafattara qadamahu, sampai kaki beliau bengkak. Itulah Rasulullah SAW, ibadah beliau itu salat malam sampai kaki beliau bengkak. Kita pun bengkak juga, tapi asam urat. Saat beliau sujud, dicubit oleh Aisyah. Selesai salam, Rasulullah bertanya, kenapa engkau cubit aku wahai Aisyah? Apa kata Aisyah? Aku mengira engkau sudah meninggalkan kami ya Rasulullah. Saking lamanya sujud baginda Nabi. Lalu Aisyah bertanya, lima tasna'u hadha ya Rasulullah? Kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah kan sudah jamin dosamu yang telah lalu dan akan datang dihapuskan. Terjaga engkau dari kesalahan dan dosa. Apa jawaban baginda Nabi? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi salah satu dari hamba Allah yang bersyukur kepadanya? Dalam hadis riwayat Bukhari itu kita diajarkan, unzuru ila man asfala minkum, lihat orang tak seberuntung kalian, sehingga muncul rasa syukur dalam hati kita, dan kita semangat menunaikan ibadah. Berapa banyak orang yang tak diberikan kesehatan lagi, tapi dia mampu melangkahkan kaki di masjid walaupun harus salat dalam kondisi duduk. Berapa banyak orang yang tak diberikan kesempatan oleh Allah melihat dunia, buta, tapi dia mampu hafal 30 juz. Kenapa kita yang diberikan mata yang sempurna tak pernah membuka Al-Quran sama sekali? Sehingga muncul rasa syukur dalam hati kita dan kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Bapak Ibu istighfarnya sehari semalam lebih dari 70 kali, hadis riwayat Bukhari. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Demi Allah, tidaklah aku istighfar sehari semalam kecuali lebih dari 70 kali. Kenapa kita yang belum dapat jaminan apapun, kita istighfarnya tidak lebih dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diselamatkannya Nabi Yunus dari perut ikan paus juga pada tanggal 10 Muharram. Dan istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dibaca oleh Nabi Yunus, sehingga Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus. Setelah 40 malam Nabi Yunus berada di perut ikan paus. Nabi Yunus dia mendakwahi kaum Ninawa yang ada di Irak, tapi hanya sedikit pula yang ingin mengikuti Nabi Yunus alaihissalam untuk beriman kepada Allah, sehingga Nabi Yunus meninggalkan dakwah tersebut. Dia naik ke atas kapal, lalu muatan kapal itu tak cukup, sehingga mesti harus sebagian diterjunkan ke laut, sehingga Nabi Yunus termasuk yang diterjunkan ke laut. Tapi gemuruh bencana mulai turun kepada kaum Ninawa. Cara Allah menjaga Nabi Yunus dari bencana tidak lain adalah menjaganya di dalam perut ikan paus. Tanggal 10 Muharram ini juga wafatnya seorang cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyidina Husain. Kita juga bersedih dengan wafatnya cucu beliau.
Tapi jangan sampai kita melakukan tradisi yang dibuat oleh orang-orang Syiah, menepuk dada. Ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Lalu menangis-nangis orang-orang Syiah pada tanggal 10 Muharram. Oleh sebab itu jangan sampai kita mengikuti kebiasaan orang-orang Syiah. Syiah yang mirip dengan Ahlus Sunnah adalah Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman. Sebab dia tak mengkafirkan sahabat Nabi, tak mengkafirkan istri Nabi, tetap menganggap Quran adalah sempurna. Akan tetapi mereka berkeyakinan bahwa Sayyidina Ali itu khalifah pertama, dilanjutkan Abu Bakar, Umar dan Utsman secara urutan. Itu saja perbedaan Syiah Zaidiyah dengan Ahlus Sunnah. Sedangkan yang lain Syiah Gulat, Syiah 12 imam, dan Syiah-Syiah yang lainnya merupakan Syiah yang sesat. Karena dalam syahadat mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, wa anna Abu Bakrin, dan Abu Bakar Siddiq, wa Umar, Sayyidina Umar, wa Utsman, Sayyidina Utsman, wa Hafsah istri Nabi, wa Aisyah istri Nabi, kulluhum finnar, semuanya berada di dalam api neraka. Itu syahadatnya orang Syiah. Sebab Sayyidina Ali, sebab Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin yang lainnya dituduh oleh orang-orang Syiah sebagai orang-orang yang haus akan kekuasaan. Karena ketika Nabi SAW meninggal dunia, mereka malah sibuk bermusyawarah siapa yang mesti harus menjadi khalifah berikutnya. Kalau orang tak membaca sejarah, mereka akan menuduh bahwa khalifah dan sahabat-sahabat lainnya ini merupakan orang yang haus kekuasaan, padahal mereka sudah membagi tugas. Sayyidina Ali yang mengurus jenazah Nabi, karena dia merupakan keponakan Nabi dan dia merupakan keluarga terdekat bagi Nabi, menantu Nabi, Sayyidina Ali, suami dari Fatimah Az-Zahra. Kemudian Abu Bakar dan sahabat lainnya bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Sebab umat tidak bisa tanpa pemimpin, walaupun sehari, nanti umat akan kacau balau. Maka mereka berada di sana bermusyawarah siapa yang berhak menjadi khalifah pengganti setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terpilih adalah Abu Bakar Siddiq, karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berhalangan menjadi imam, Rasulullah memerintahkan Abu Bakar yang menggantikan untuk menjadi imam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keyakinan orang Syiah bahwa sahabat-sahabat ini banyak yang kafir karena dianggap haus akan kekuasaan. Padahal sehari itu tanpa pemimpin tak bisa. Sebagaimana kalau wali kota itu sudah tak ada lagi, maka yang diangkat PJ. Untuk provinsi diangkat PLT. Karena umat ini tak bisa tanpa pemimpin dalam sehari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada puasa-puasa lainnya selain daripada puasa Asyura. Banyak sekali. Setelah Ramadan, kita ini ingin setiap hari itu dijadikan sebagai Ramadan. Betul Bapak Ibu? Karena suasana Ramadan itu membuat kita bahagia. Kita rindu dengan suasana Ramadan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita. Maka Allah tetap mensyariatkan banyak jenis puasa selain daripada Ramadan, puasa-puasa sunnah. Termasuk diantaranya puasa 6 hari setelah Ramadan. Puasa Syawal, man shama Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, lalu diikut sertakan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka pahalanya sama seperti puasa setahun penuh. Ada lagi puasa Senin Kamis. Nabi SAW ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin dan Kamis wahai Rasulullah?
turfa'ul a'mal, kata Nabi, amal kita diangkat yaumal itsnaini wal khamis, hari Senin dan Kamis. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ini sangat senang diangkat amalku, dilaporkan kepada Allah dan aku sedang dalam kondisi berpuasa. Dalam riwayat lain ditanyakan kepada Nabi, kenapa engkau puasa pada hari Senin? Zaka yaumun wulidtu, itu hari kelahiranku. Wa yaumun bu'ithtu, hari aku diangkat menjadi seorang rasul. Wa yaumun unzila alayya fih, hari pertama kali aku menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Ada puasa Daud, puasa Nabi Daud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam sauma akhi Daud. Sebaik-baik puasa adalah puasa yang dilakukan oleh saudaraku Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau itu puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakannya. Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar mengapresiasi, dan itu boleh kita kerjakan, disunnahkan bagi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa Nabi Daud alaihissalam, puasa sehari, berbuka sehari. Itu disebut dengan hadis takriri, bahwa Nabi menyetujui suatu amal walaupun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakannya. Bahwa itu juga merupakan dalil bahwa yang dimaksud bid'ah itu bukan sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi, tapi sesuatu yang tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada payung dalil yang menaungi. Itulah yang disebut dengan bid'ah. Kalau dia masih ada dalilnya, maka tak bisa disebut dengan bid'ah. Sebab Nabi tidak pernah mengumpulkan Quran menjadi sebuah mushaf. Ini dikumpulkan setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu bid'ah. Apakah Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang mengumpulkan pertama kali Al-Quran merupakan ahli bid'ah? Zaman Sayyidina Umar, tarawih dilakukan secara berjamaah di masjid, dan itu tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditegur oleh salah satu sahabat, Ubay bin Ka'ab, ya khalifah, ini menyelisihi apa yang dikerjakan Nabi. Tidak ada di zaman Nabi, wahai khalifah. Ini bid'ah. Lalu apa kata khalifah? Fa ni'matul bid'atu hadhihi. Kalaupun mau dikatakan bid'ah, ini sebaik-baik bid'ah. Itulah kenapa sebagian dari mazhab Syafi'i membagi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Kalau masih ada payung dalilnya, tak bisa disebut dengan bid'ah sayyi'ah. Rasulullah SAW tidak mengerjakan puasa Daud, tapi beliau menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan puasa Nabi Daud alaihissalam. Bapak Ibu, Nabi Daud istrinya 100. Sikit atau banyak tuh? Makanya kalau seandainya kita mendengar istri Nabi Muhammad itu 9, dalam riwayat lain istri Rasulullah itu 11. Lalu ada beberapa kiai di Jawa yang ingin meniru Rasulullah katanya, dengan menikahi perempuan lebih dari 4. 9 haram secara ijma' menikahi lebih dari 4, karena Quran sudah membatasi maksimal 4. Kalau kita membandingkan dengan Nabi Daud, istri Nabi Daud 100, istri Rasulullah 9. Maka 9 itu sedikit apa banyak? Ibu banyak itu. 9 itu sedikit jadinya kalau dibandingkan dengan 100. Nabi Sulaiman 1000. Maka 9 ini sedikit. Orang kalau berdalil ngikut Nabi, tak semua pekerjaan Nabi, amal Nabi itu sanggup kita lakukan. Karena 9 ini khususiyah, kekhususan bagi Nabi. Yang menikahkan, yang menyuruh Nabi menikah lebih dari 4 itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan keinginan Nabi. Buktinya
Beliau menikah dengan Zainab tidak pakai wali, dan itu kekhususan bagi Nabi. Tak bisa dibawa mazhab Hanafi ini ke daerah kita, sebab kacau balau nanti. Banyak orang yang melakukan pernikahan tanpa wali, bahaya. Oleh sebab itu mengikuti suatu mazhab mesti tahu landasannya, dan tidak untuk tasahul, memudah-mudahkan, atau tidak untuk sekedar tala'ub, main-main. Kalau ingin menggunakan mazhab lain, kalau kita diberikan rukhsah, keringanan, boleh. Termasuk diantaranya kalau kita sedang dalam kondisi umrah, boleh pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Kalau tak bersyahwat, tak membatalkan wudhu. Tapi wudhunya Imam Malik, kepala dan telinga jadi satu, belakang ke depan, belakang ke depan, sambung semua. Wudhunya Imam Malik. Sehingga kalau seandainya kita bersentuhan dengan lawan jenis, tersentuh dengan orang-orang Afrika, maka tak membatalkan wudhu. Kalau batal wudhu, macam mana nanti kalau kita pakai mazhab Syafi'i? Nanti kita akan mengulang-ulang wudhu kita, tak selesai-selesai tawaf kita nanti. Nabi Daud istri 100, tapi puasa sehari, berbuka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari. Nanti malu Pak kita di hadapan Allah. Bini kita 1, tapi Senin Kamis pun payah. Apalagi puasa Asyura yang setahun sekali. Oleh sebab itu Nabi punya kekhususan. Apa kekhususan Nabi? Banyak. Nabi punya kebiasaan puasa wisal. Puasa wisal itu saatnya berbuka, tapi Nabi SAW melanjutkan sampai sahur. Sahur baru beliau berbuka. Kita tak sanggup. Thalathun hunna alayya faraidu wa hunna lakum tatawwu'. 3 yang bagiku wajib, bagi kalian hanya sunnah. Ini dalil mazhab Syafi'i, kurban hukumnya sunnah. Apa itu? Al-witru, salat malam. Kalau salat malam itu wajib, sanggup tak kita Bapak Ibu? Tak sanggup, karena itu wajib bagi Nabi, dan itu kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang salat subuh aja banyak yang bangun jam 9. Jam 9 baru diqadha. Boleh diqadha. Kalau kita bangun jam 7, jam 8, boleh diqadha jam 8. Karena dalam hadis sahih dikatakan, rufi'al qalam an 3. Malaikat itu tak akan mencatat, dia akan mengangkat penanya kepada 3. Tak akan dicatat dosa bagi yang 3. Anin naim hatta yastayqiza, bagi yang tertidur sampai dia terbangun lagi. Waktunya salat zuhur, kita baru bangun asar, maka diqadha zuhur kita di waktu asar. Wa anis sabi hatta yahtalima, bagi anak kecil bayi sampai dia mimpi, artinya sampai dia balik, dosa tak akan dicatat. Wa anil majnun hatta ya'qila, dan bagi yang gila sampai dia kembali berakal. Itulah untungnya jadi orang gila. Dosa tak akan dicatat. 2023 ini belum lagi, 2024 banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tak semuanya sanggup kita kerjakan. Ada an-nahru, kata Nabi, kurban itu juga wajib bagi aku, bagi kalian hanya sunnah. Kemudian salatul duha, salat duha bagi Nabi wajib, bagi kita hanya sunnah. Inilah kekhususan. Kalau mau ikut apa yang dikerjakan Nabi, ikut semua. Jangan ambil sebagian, tinggalkan sebagian, sehingga kita hanya mengikuti hawa nafsu kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa yang lainnya ada puasa ayyamul bid. Bid putih, terang, cerah. Sebagian ulama memberi nama layalul bid, sebab malam pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan-bulan Hijriah, malamnya dalam kondisi bulan amat sangat terang.
Jadi tanggal 13, 14, 15 kita disunnahkan untuk berpuasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin kasiyamid dahri. Puasa 3 hari setiap bulan Hijriah 13, 14, 15 adalah pahalanya seperti puasa setahun penuh. Kecuali yang kena di tanggal ayyamut tasyrik, hari makan-makan, itu tidak boleh kita untuk berpuasa. Sebab kita disunnahkan untuk makan-makan. Disitulah kita menyantap daging hewan kurban. Kemudian terlalu banyak puasa yang lainnya. Ada puasa Sya'ban. Kata Nabi su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an syiyamihi fi Sya'ban. Nabi ditanyakan kepadanya tentang puasa di bulan Sya'ban. Lalu Nabi menjawab, tu'radul a'mal fi syahri Sya'ban. Fa ana uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Diangkat amal kita juga pada bulan Sya'ban, dan aku menyukai amalku diangkat sedangkan aku dalam kondisi berpuasa. Inilah beberapa puasa-puasa sunnah yang disyariatkan di dalam Islam yang bisa kita kerjakan, termasuk puasa di bulan Muharram ini. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi ini berpuasa. Kita tahu bahwa Yahudi ini agama yang merupakan agama yang paling dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Yahudi termasuk agama orang-orang yang tak akan senang dengan kita sampai kita mengikuti ajaran mereka. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tak akan pernah ridha dengan kita sampai kita mengikuti agama mereka. Oleh sebab itu doktrin-doktrin yang diberikan oleh orang-orang Yahudi ini kuat sekali. Sampai dia mengambil orang-orang, sebagian dari orang Muslim, untuk mengajarkan simbol-simbol Yahudi. Tidak lain adalah untuk Yahudisasi. Termasuk diantaranya Panji Gumilang. Hafenu salam alaihim. Hafenu salam alaihim. Salam. Katanya salam ini sama seperti assalamualaikum. Beda. Sebab dalam salam orang-orang di luar dari Islam itu ada simbol-simbol agama. Tak boleh ada tasyabbuh, menyerupai suatu ajaran suatu kaum. Karena Nabi menegaskan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti ajaran suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi. Kemudian kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi, ataupun menjadikan dia sebagai Muslim yang hakiki. Ada tak orang tua yang menjadikan anak Majusi? Kalau seandainya kita masih mengerjakan itu, maka tinggalkan. Kalau ada anak yang ingin melaksanakan ulang tahun, boleh tak beli kue? Boleh. Tapi jangan pakai lilinnya. Ini tidak, lilin dipasang. Sebelum lilin ditiup, bermunajat. Baru tiup. Itulah yang dikerjakan oleh orang-orang Majusi. Karena mereka menyembah api. Di hadapan api mereka bermunajat. Karena mereka menyembah api. Oleh sebab itu tinggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Maka kuenya tetap dibeli, tapi tidak dengan lilinnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi yang sekarang itu tidak lain merupakan masih keturunan dari Bani Israel.
Kata Panji Gumilang, jangan lihat Israel itu negara yang sekarang menjajah Palestina. Tengoklah Yahudi ini yang merupakan keturunan daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Nama lain dari Yakub Israel. Isra artinya hamba. Il artinya Tuhan, hamba Tuhan. Nabi Yakub punya 12 keturunan. Di antaranya Lewi. Lewi punya anak namanya Imran. Imran punya anak namanya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada yang lainnya, Yahuza, ada Binyamin, ada Nabi Yusuf alaihissalam. Yahuza inilah cikal bakal penamaan Yahudi. Kenapa mereka kaum yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Sampai-sampai Nabi menafsirkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub kata Nabi dalam ilmu tafsir, kalau Nabi sudah menafsirkan tawakuf, kita mesti berhenti, tak usah lagi menafsirkan, karena itu sudah qat'i, sudah pasti dari Nabi SAW maknanya. Al-maghdub kata Nabi adalah al-Yahud, orang Yahudi, sedangkan ad-dhalin, orang-orang sesat adalah orang-orang Nasrani. Kenapa mereka ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari nikmat-nikmat Allah, dan membunuh para nabi dan rasul dengan cara yang batil. Di antara nabi yang mereka bunuh, Nabi Yesaya. Yesaya nabi yang mereka bunuh, sebab Nabi Yesaya menasihati mereka untuk meninggalkan patung-patung yang mirip dengan lembu yang mereka sembah. Nabi ini banyak Bapak Ibu, 124.000 dalam hadis. Jumlah Rasul 313. Banyak. Walaqad arsalna rusulan min qablika. Walaqad arsalna min qablika rusulan. Kami telah mengutus sebagian rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Minhum man qasasna 'alaik. Sebagian kami kisahkan. Wa minhum lam naqsus 'alaik. Sebagian tak kami kisahkan. Sehingga banyak nabi yang tidak dikisahkan oleh Al-Quran. Yang wajib kita imani kan 25. Yang 25 ini disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi Khidir diceritakan di Quran, tapi nama tidak disebutkan. Dalam surah Al-Kahfi banyak yang menceritakan tentang Nabi Khidir. Kemudian saya pernah berkunjung ke salah satu makam Nabi Daniel namanya, masih keturunan Bani Israel. Beliau tidak lain merupakan nabi yang dimakamkan di Alexandria, 2 jam dari kota Kairo. Samping makam beliau ada makam Luqmanul Hakim, ahli hikmah, yang namanya diabadikan di dalam surat Luqman di dalam Al-Quran. Nabi Daniel mungkin asing di telinga kita, tapi banyak jumlah para nabi dan rasul. Bani Israel ini membunuh para nabi dan rasul. Nabi SAW pernah diracuni oleh orang Yahudi 3 tahun sebelum beliau wafat. Beliau makan racun yang dikasih itu ditaruh di daging kambing, karena beliau SAW menyukai daging kambing di bagian paha. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Beliau suka daging kambing. Oleh sebab itu jangan takut makan daging kambing. Sekarang orang takut makan daging kambing, takut kolesterol. Padahal kambing tidak mengandung kolesterol, kambing mengandung anaknya. Jangan takut Pak makan daging kambing. Makan sebanyak-banyaknya, sehat. Ya Pak? Makan daging kambing? Oh, gulai kambing. Kambing yang udah digulai, jangan dagingnya ya Pak. Iya, maksudnya makan kambing nih, paha kambing. Karena dalam hadis tidak dijelaskan Nabi itu makan dimasak seperti apa. Hanya disebutkan paha kambing adalah kesukaan baginda Nabi SAW. Ditaruh racun di situ oleh orang Yahudi, lalu dimakan oleh Nabi. Hadis sahih. Kemudian racun tersebut, daging yang beliau kunyah itu, memberitahu Nabi, jangan engkau telan wahai Muhammad.
muntahkan aku, sebab ada racun di dalam daging tersebut. Orang Yahudi. Wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wa'id fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu mislan fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah. Allah benci, Allah murka dengan Bani Israel sebab merekalah zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq, membunuh para nabi dan rasul dengan cara yang batil. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, mereka bermaksiat di hadapan Allah. Nikmat yang dikaruniakan kepada mereka itu banyak, tapi mereka ingkar terhadap nikmat tersebut. Mereka diselamatkan pada tanggal 10 Muharram dari kejaran Bani Israel. Wa iz faraqna, dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum, ingatlah ketika laut merah ini kami belah, kami selamatkan kalian. Musa sampai di ujung, Fir'aun masih di tengah. Lalu Allah tutup kembali laut merah, habis Fir'aun. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun, kami tenggelamkan Fir'aun, kalian menyaksikan itu. Kemudian ketika ditenggelamkan Fir'aun, jasadnya diutuhkan oleh Allah. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami utuhkan jasad engkau wahai Fir'aun supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah engkau. Jangan jadi orang sombong, karena Fir'aun menganggap dirinya hebat. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Fir'aun membangun 7 piramid, 3 yang besar, 4 yang kecil. Saya masuk yang besar. Masuk harus dalam kondisi bungkuk, nunduk, rukuk. Sengaja dikonsep demikian oleh menterinya Haman. Tidak lain adalah supaya orang-orang tidak menyembah Fir'aun saat dia hidup. Saat dia mati pun orang menyembahnya. Oleh sebab itu dipindahkan jasad Fir'aun di museum. Dan masuk harus bayar 200 pon, sekitar 170.000. Kalau mahasiswa, punya kartu mahasiswa, bayar setengahnya. Itulah kata Ustaz Abdul Somad, bahwa Fir'aun ini tak saja waktu hidup nyusahkan orang, mati pun nyusahkan orang. Sebab apa? Masuk harus bayar. HP pun tak boleh dibawa, dikumpulkan oleh petugas. Makanya tak ada kita tengok orang yang foto dengan Ramses kedua, selfie dengan Ramses itu, tak ada. Sebab tak boleh memoto, tak boleh mengambil gambar di museum tersebut. Kalau boleh, tentulah kita selfie. Lalu kita bikin video. Inilah manusia tersombong. Jangan bangga sudah membangun infrastruktur, membangun tol laut misalnya, misal aja ini. Karena yang dibangun oleh manusia di sampingku lebih hebat dari apa yang kalian bangun. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat yang diingkari oleh Bani Israel yang lainnya? Mereka pernah dalam kondisi haus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka minta kepada Musa, "Ya Musa, kami haus, berikan kami minum." Wa iz istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata 'asyrata 'aina. Kemudian Nabi Musa itu diperintahkan Allah, pukulkan tongkatmu ke batu. Muncul 12 mata air, lalu mereka meminum mata air tersebut. Kemudian nikmat yang lain, mereka dalam kondisi kelaparan di Tih itu perbatasan Palestina dan Mesir, gurun, karena mereka menyembunyikan diri dari kejaran Fir'aun. Ketika mereka berada di Tih, padang pasir, Mesir itu kalau puncak musim panas 55-60 derajat Celcius. Kalau di kawasan Tursina, kalau di kawasan Kairo paling tinggi 50. Panas, lalu mereka meminta naungan. Oleh sebab itu Allah memberikan naungan kepada mereka. Wa zallalna 'alaikumul ghamam. Ingatlah ketika kami berikan naungan kepada kalian. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa.
Ketika mereka lapar, Allah beri mereka makanan dari al-manna dan as-salwa. Al-manna kata ulama tafsir merupakan al-asal al-abyad. Al-asal al-abyad itu madu putih, makanan dari surga. Sebagian lain menafsirkan at-taranju, mirip dengan lemon. Satu lagi as-salwa. As-salwa itu adalah lahmul asafir al-madbukhah, daging burung yang sudah matang, tinggal makan lagi. Jadi dua makanan yang dikasih Allah, al-manna dan as-salwa. Berapa makanan, Bu? Dua. Tapi apa kata Bani Israel? Wa iz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Wahai Musa, kami ini tak sabar kalau cuma dapat satu makanan saja. Padahal dikasih dua makanan, mereka sebut satu makanan. Jadi kalau seandainya ada anak yang dikasih bapak dia 200, dia minta lagi ke emak dia. Tadi dah dikasih bapak belum? Berapa bapak kasih? 100. Padahal yang dikasih 200. Itulah jenis-jenis cikal bakal Bani Israel. Sebab mereka tidak mensyukuri nikmat yang telah dikaruniakan Allah. Lalu mereka minta kitha, minta fum, minta mentimun, minta sayur-sayuran, wa adasiha, dan kacang adas, wa basaliha, dan bawang merah. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kenapa engkau meminta ganti sesuatu yang lebih baik kepada sesuatu yang derajatnya lebih rendah? Dikasih makanan dari surga, mereka minta bawang, mereka minta mentimun. Tak apa-apalah Bani Israel. Oleh sebab itu Bani Israel ini amat sangat dimurkai oleh Allah. Yang memerangi kaum muslimin Zionis. Zionis itu gerakan politiknya, Yahudi agamanya. Setiap Zionis adalah Yahudi, tapi tidak semua Yahudi itu Zionis. Sekarang mereka mencabik-cabik umat Islam di Palestina, di Baitul Maqdis. Tapi masjid itu kan masjid yang Allah berkahi. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Apa pernah Allah mencabut keberkahan dari masjid tersebut? Tak pernah. Makna berkah itu kata Imam Ghazali, ziyadatul khairi ba'dal khair. Kebaikan yang terus bertambah itu berkah. Kita sering menyebut berkah. Yang dimaksud berkah itu adalah kebaikan yang konsisten terus menerus. Kebaikan pada jasad, sehat. Kebaikan pada harta, pada anak, pada keluarga, pada dagangan. Keberkahan dalam harta, ada kebaikan-kebaikan yang nanti akan mempengaruhi hati kita. Kalau yang kita makan tidak berkah, maka hati ini keras, tak ada kenikmatan dalam ibadah. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, tak ada rasa nikmat, hambar. Sebab yang kita makan adalah sesuatu yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah tetap menyiapkan orang-orang terbaik yang menjaga Al-Aqsa sampai hari kiamat, tak akan pernah dikuasai oleh Zionis. Anak-anak kecil ketika ditanya mau jadi apa? Hafiz Quran. Mau jadi apa? Syahid membela Al-Aqsa. Itu cita-cita anak kecil di Palestina. Sehingga mereka tak takut. Mereka sudah ditawarkan oleh Amerika. Kami kasih kalian kehidupan mentereng, tinggalkan Gaza, tinggalkan Palestina. Diancam mereka, dihancurkan rumah mereka, dibunuh anak mereka, dibunuh istri mereka, dibunuh orang tua mereka. Apa mereka meninggalkan Palestina? Tak. Diancam mereka dengan senjata, mereka tetap melaksanakan sholat Jumat, sholat tarawih di Palestina, karena di situ tempat yang Allah berkahi sekelilingnya. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya subuh kemarin mengisi kajian di Baitus Salam Jalan Pemuda. Bukan Jalan Pemuda yang ini, Jalan Pemuda Tampan. Di Tampan dekat Kulim. Kulim Tampan. Saya tak tahu ada aspal yang baru dikasih oli malamnya. Licin. Akhirnya Bu, terjatuh saya. Motoran sendiri. Sebelum masjid itu masih 500 meter lagi. Jatuh, ini tulang agak geser. Jadi mengangkat ini sakit kemarin. Tapi alhamdulillah ada jamaah tunanetra
Dia bisa mengurut, diurutnya lah. Akhirnya pulang ke Limbungan, Rumbai Pesisir, bisa saya bawa motor lagi. Ini tadi lutut ini udah bengkak. Lutut sama ini Pak jatuh di Jalan Pemuda. Alhamdulillah Allah masih selamatkan. Karena sudah sesak dada saya itu. Sudah sesak seolah-olah sudah Allah sebentar lagi akan mencabut. Ya Allah, saya cuma begitu aja. Ada 15 meter dari situ orang jual santan bertiga. Ditengokkannya aja saya jatuh tuh. Tak ditolongnya. Ya salam, Masya Allah. Tapi ada ibu yang mau berangkat ke Masjid Al-Jami, itulah yang menolong saya. Diangkatkan naik motor. Alhamdulillah masih selamat. Jadi saya tadi sujud itu tak sempurna karena memang lutut ini sudah bengkak sekali. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la musafiran illa wassaltah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Riki Ardiasa LC yang telah menyampaikan kajian ilmu dengan penuh hikmah. Mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita hari kajian pada subuh hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku protokol mohon maaf atas segala kekurangan. Kita lanjutkan setelah sholat sunat isya untuk sarapan pagi bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi